Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, Selasa 26 April 2022. Kamu harus dilahirkan kembali. Renungan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tokoh kita hari ini adalah Nikodemus, seorang Yahudi. Ia dikenal sebagai orang kaya yang patuh pada hukum Taurat. Nikodemus ditonjolkan sebagai pribadi yang keliru memahami apa yang dikatakan Yesus. Ia sulit menerima pengajaran Yesus, sebab ia teguh berpegang pada prinsip keyahudiannya. Nikodemus perlu menanggalkan prinsip-prinsip keyahudiannya untuk menerima dan memahami apa yang dimaksudkan Yesus dengan kelahiran baru. Yesus menuntut keterbukaan hati Nikodemus. Hanya dengan hati yang terbuka, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dapat dipahami. Keterbukaan hati membuat kita bisa menerima orang lain dan pendapatnya. Keterbukaan hati memampukan kita untuk memperbarui diri sehingga kita tidak mudah salah paham. Nikodemus tidak menerima gagasan yang ditawarkan Yesus perihal kelahiran baru. Kamu harus dilahirkan kembali. Demikian perintah Yesus kepada Nikodemus. Dilahirkan kembali berarti sebuah langkah maju dari sikap melihat, mendengar, dan beriman kepada Yesus. Dilahirkan kembali berarti perintah agar membarui diri, menanggalkan manusia lama, dan menjadi manusia baru dalam persekutuan dengan Yesus. Perintah yang sama pun dialamatkan kepada kita yang hidup di zaman ini. Kita diminta untuk selalu memperbarui diri dengan jalan pertobatan sehingga kita menjadi manusia baru. Ketika kita bersedia dilahirkan kembali, kita pun harus berjuang untuk keluar dari kegelapan yang membuat kita nyaman. Contohnya, belenggu luka batin, dendam, kecewa, sakit hati yang tanpa kita sadari, kita merasa nyaman bersembunyi di belakangnya. Menjadi pribadi yang menerima keselamatan dari Yesus berarti bersedia bertransformasi menjadi pribadi yang bebas dari belenggu-belenggu yang menghambat kita menjadi pribadi yang utuh dan integral yang sesuai dengan cita-cita Allah saat menciptakan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bantulah aku untuk membuka diri pada kasih-Mu, agar aku semakin mengenal dan mengalami kebaikan-Mu dalam hidup ini. Semoga aku mampu menanggapi kebesaran kasih-Mu itu dengan setia menjalani apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.